Salam, perkenalkan nama saya Yolanda Tony, kelas E semester 3, NIM 10220210158, Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, mata kuliah Psikologi Perkembangan 2. Di video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang usia janin hingga usia yang ke-9 bulan. Yang pertama, usia kehamilan 1 bulan. Kita bisa lihat pada gambar di samping bahwa pada usia 1 bulan, biasanya bayi masih berbentuk embrio yang memiliki ukuran sangat kecil, layaknya kacang hijau. Sebab calon janin yang berada di dalam perut baru saja mengalami pembentukan. Fase pertama ini sangat rawan sehingga ibu yang tidak berhati-hati bisa kehilangan calon bayinya. Yang kedua, usia kehamilan 2 bulan. Pada tahap 2 bulan, biasanya embrio yang pada rahim sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat, di mana organ-organ dan jaringan tubuh seperti struktur dan otak, mulut, mata, dan hidung mulai terbentuk, namun bagian-bagian tersebut masih sangat amat kecil. Yang berikut usia kehamilan 3 bulan. Memasuki usia 3 bulan, senantiasa membuat perut sang ibu akan bertambah besar. Hal ini menandakan jika semua tulang dan semua organ vital semua terbentuk sempurna dan sudah dapat berfungsi dengan baik. Hanya saja pada usia ini, bayi belum mampu membuka matanya dan mengaktifkan kemampuan panca inderanya. Yang keempat, usia kehamilan 4 bulan. Memasuki usia 4 bulan, bayi sudah mulai dapat bergerak, pendengaran suara, hingga tertidur. Percaya atau tidak, bayi yang tidur di dalam kandungan juga dapat bermimpi layaknya ketika sudah lahir. Selain itu, bayi yang berkembang dalam tahap ini sudah dapat diprediksi jenis kelaminnya. Yang kelima, usia kehamilan 5 bulan. Usia 5 bulan, berat badan dan ukuran tinggi janin sudah sangat berkembang. Selain itu, tulang rawan yang membentuk janin mulai berubah menjadi tulang keras pada umumnya. Hal ini diikuti pula dengan lapisan lemak yang mulai tumbuh untuk menjaga suhu tubuh bayi setelah lahir. Usia kehamilan 6 bulan. Cara perkembangan janin yang telah mencapai 6 bulan membuat jenis kelamin janin sudah bisa dipastikan dengan jelas, meskipun tergantung pada posisinya juga, yang akan memudahkan atau menyulitkan identifikasi jenis kelaminnya. Selain itu, mata bayi juga mulai berkembang dan sensitif terhadap cahaya. Yang ketujuh, usia kehamilan 7 bulan. Pada usia 7 bulan, sistem organ pada tubuh janin sudah menuju sempurna, mulai dari sistem indera, sistem saraf, dan beberapa sistem lainnya, hingga ibu dapat merasakan sang calon bayi sedang terbangun atau tidur. Hal ini biasanya ditandakan dengan gerakan sadar yang dilakukan bayi seperti menghisap jempol. Yang kedelapan, usia kehamilan 8 bulan. Usia kehamilan 8 bulan, janin dalam kandungan. Janin yang memasuki 8 bulan pada dasarnya disebut sebagai tahap pematangan. Perkembangan tersebut biasanya berpengaruh pada berat badan dan ukuran janin. Selain itu, janin juga mulai berputar menuju arah keluar.
Yang ke-9, usia kehamilan 9 bulan. Perkembangan janin di usia 9 bulan merupakan penyempurnaan setiap tahap yang sudah dilalui, di mana seluruh organ tubuh janin sudah berfungsi sesuai dengan bagiannya masing-masing. Selain itu, kepala janin juga sudah masuk panggul ibu sehingga biasanya ada kontraksi yang dirasakan sebagai pertanda janin sudah ingin keluar. Itu dia proses perkembangan janin dalam kandungan selama 9 bulan hingga akhirnya bisa melihat dunia dan bertemu ibu, ayah, serta keluarga barunya. Sangat mengagumkan, bukan? Kita semua melewati proses menakjubkan ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang refleks-refleks pada bayi. Yang pertama, routing refleks. Kita bisa melihat pada gambar di samping bahwa routing refleks terjadi saat sudut mulut bayi disentuh. Ketika mendapatkan rangsangan seperti itu, bayi akan memutar kepalanya, membuka mulut, dan siap mengisap mengikuti arah rangsangan tersebut. Refleks ini sangat membantu si kecil untuk menemukan payudara atau botol susu ketika ia ingin menyusu. Routing refleks umumnya akan menghilang ketika si kecil berusia 4 bulan. Yang kedua, refleks Babinski. Refleks Babinski akan muncul ketika bunda menggoreskan jari bunda ke telapak kaki si kecil dari tumit ke sisi luar telapak kaki hingga ke bawah ibu jarinya. Ibu jari kakinya akan mengarah ke atas dan jari-jarinya akan terbuka. Refleks ini umumnya akan menetap hingga si kecil berusia 2 tahun, tapi bisa juga menghilang sejak usia 1 tahun. Yang ketiga, refleks Moro. Refleks Moro sering disebut dengan refleks kejut, sebab biasanya akan muncul ketika bayi merasa terkejut. Saat terkejut karena suatu hal, misalnya karena suara yang keras atau gerakan yang tiba-tiba bunyi, akan merentangkan kedua tangannya dengan telapak tangan menghadap ke atas, lalu menariknya kembali. Terkadang bayi juga akan menangis. Yang keempat, grab refleks atau refleks menggenggam. Ketika bunda menyentuh telapak tangan si kecil, ia bisa menggenggam jari bunda sangat erat. Gerakan ini dikenal dengan istilah refleks menggenggam atau grabs refleks. Umumnya refleks menggenggam pada tangan akan menghilang ketika si kecil berusia 5-6 bulan. Gerakan refleks ini tidak hanya terjadi pada tangan saja, tetapi juga pada kaki. Ketika bunda meletakkan jari di bawah jari kaki si kecil, jari-jarinya akan menekuk ke arah jari bunda seperti mau menggenggam. Berbeda dengan tangan, gerakan refleks kaki ini baru menghilang pada usia 9-12 bulan. Yang kelima, refleks merangkak. Jika ibu atau seseorang menelungkupkan bayi baru lahir, ia membentuk posisi merangkak karena saat di dalam rahim kakinya tertekuk ke arah tubuhnya. Yang keenam, refleks berjalan dan melangkah. Jika ibu atau seseorang menggendong bayi dengan posisi berdiri dan telapak kakinya menyentuh permukaan yang keras, ibu atau orang tersebut akan melihat refleks berjalan, yaitu gerakan kaki seperti melangkah ke depan. Jika tulang keringnya menyentuh sesuatu, ia akan mengangkat kakinya seperti akan melangkahi benda tersebut. Refleks berjalan ini akan ada dan berbeda dengan gerakan berjalan normal yang ia kuasai beberapa bulan berikutnya, menurun setelah 1 minggu dan akan lenyap sekitar 2 bulan. Yang ketujuh, refleks swimming. Refleks ini ditunjukkan pada saat bayi diletakkan di kolam dan berisi air.
ia akan mulai menggayuh dan menendang seperti gerakan berenang. Refleks ini akan menghilang pada usia 4-6 bulan. Refleks ini berfungsi untuk membantu bayi bertahan jika ia tenggelam, meskipun bayi akan mulai menggayuh dan menendang seperti berenang, namun meletakkan bayi di air sangat berisiko. Yang ke-8, refleks berenang. Refleks berenang pada bayi, contohnya adalah apabila Anda menopang bayi dengan posisi perut menghadap ke bawah, ia akan menggerakkan tangan dan kakinya dengan gerakan berenang. Gerakan tersebut yang membuat seolah-olah bayi dapat berenang ketika ia di dalam air. Refleks berenang tersebut tidak bisa menjadi acuan bahwa bayi dapat berenang. Seperti yang Anda ketahui, bahwa berenang merupakan sekumpulan gerakan yang menggunakan teknik pada tubuh. Yang ke-9, refleks mengisap. Refleks mengisap atau suckling refleks, bayi akan melakukan gerakan mengisap ketika Anda menyentuhkan puting susu ke ujung mulut bayi. Refleks mengisap akan terjadi ketika bayi yang baru lahir secara otomatis mengisap benda yang ditempatkan di mulut mereka. Refleks mengisap memudahkan bayi yang baru lahir untuk memperoleh makanan sebelum mereka mengasosiasikan puting susu dengan makanan. Mengisap adalah refleks yang sangat penting pada bayi. Refleks ini merupakan rute bayi menuju pengenalan akan makanan. Kemampuan mengisap bayi yang baru lahir berbeda-beda. Sebagian bayi yang baru lahir mengisap dengan efisien dan bertenaga untuk memperoleh susu. Yang ke-10, refleks Tony neck. Refleks Tony neck disebut juga posisi menengadah, muncul pada usia 1 bulan dan akan menghilang pada sekitar usia 5 bulan. Saat kepala bayi digerakkan ke samping, lengan pada sisi tersebut akan lurus dan lengan yang berlawanan akan menekuk. Kadang-kadang pergerakan akan sangat halus atau lemah. Jika bayi baru lahir tidak mampu untuk melakukan posisi ini atau jika refleks ini terus menetap hingga lewat usia 6 bulan, bayi dimungkinkan mengalami gangguan pada neuron motorik atas. Berdasarkan penelitian, refleks Tony neck merupakan suatu tanda awal koordinasi mata dan kepala bayi yang akan menyediakan bayi untuk mencapai gerak sadar. Sekian dan terima kasih.